Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya melanjutkan keterangan dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan bahasan keempat berkenaan dengan kalimat Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin, bahwa sesungguhnya Allah adalah penguasa alam nyata yang kita diami saat ini, dan juga Dia adalah penguasa raja di hari kemudian, di mana sesungguhnya kita tidak ada tempat berpaling dari Allah karena semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yakni ayat kelima, pokok bahasan yang kelima berkenaan dengan sisi ketuhanan Allah sebagai ilah dan juga ketuhanan Allah sebagai Rabbun, penguasa, pencipta, penjaga dan penghancur alam semesta. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qara'a as-sab'ah wal jumhur bitasydidil ya min iyyaka. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan qiraa'ah sab'ah, jumhur ulama membaca dengan ditasydidkan huruf ya-nya. Iyyaka. Itu yang masyhur. Ada tasydid di huruf ya. Namun ada yang tidak membacanya dengan tasydid. Wa qara'a Amr ibnu Payyid bitakhfifiha ma'al kasri. Salah seorang qiraah ahli qari namanya Amr ibnu Payyid membacanya dengan tidak tasydid. Jadi iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka. Namun wahiyya qira'atun syadzatun mardudah. Namun qiraah ini sangat jarang sekali orang menggunakannya, dan sumber qiraahnya mardud, tertolak. Tidak kata yang makinya. Walaupun disebut di sini salah seorang tabi'in namanya Amr ibnu Fayyid, namun hanya dia yang menggunakan bacaan iyyaka. Yang benar adalah iyyaka. Ada titik tekan tasydid di situ. Karena kalau dia tidak dibaca dengan tasydid, iya, bukan iya, dibaca iya, maka artinya adalah dau'us syams. Iya itu artinya dau'us syams, cahaya matahari. Maka kalau seandainya tidak dibaca dengan tasydid, iyaka, cahaya matahari milikmu. Artinya seperti itu. Bapak Ibu ya, bahasa Arab ini sangat unik. Bukan hanya huruf berubah, cara baca berubah pun bisa mempengaruhi arti. Makanya memang kita harus hati-hati terutama dalam bacaan Al-Fatihah. Mengapa? Karena berpengaruh terhadap sah atau tidaknya salat kita. Maka yang mu'tamad, yang masyhur, imam 7 qiraah sab'ah, memang ada qiraah asyirah, ada bacaan 10 macam, tapi yang masyhur adalah 7. Nah, jumhur ulama dan mayoritas imam yang 7 mengatakan bacaan yang benar adalah dengan ditasydidkan huruf ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian wa qara'a ba'duhum, ada juga yang membaca, kalau tadi kan berkenaan dengan ya tasydidnya, ditasydid atau tidak. Ada yang membaca mayoritas dengan hamzah berkasrah, iya. Ada juga yang membaca dengan fathah, bukan iyyaka tapi ayyaka. Ada pula Pak. Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Ada. Dan hadis riwayatnya sahih kalau bacaan a. Tapi yang masyhur adalah iyyaka. Tapi ada yang membaca ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Tapi ada juga yang menggantinya, qara'a ba'duhum hayyaka. Bukan alif tapi ha.
Bilha badalul hamzah, pengganti dari huruf hamzah. Dan artinya sama. Hayya. Mari sama-sama. Atau untuk engkau, artinya sama. Ya Bapak Ibu ya, ada syairnya, fahayyaka wal amrul ladzi intarahabta. Nah, Bapak. Jadi ada yang membaca ayyaka, ada yang membaca hayyaka, tapi yang paling masyhur adalah iyyaka. Tapi kalau yang tidak pakai tasydid itu cuman Siko rawinya, Amr ibnu Fayyid, dan qiraahnya syadzatun mardudah. Jadi kalau terdengar kita baca atau imam baca iyyaka, salah artinya, karena rawinya sedikit sekali. Tapi kalau kamu mendengar ayyaka atau hayyaka, itu masih ada rawinya, ada yang ngamal kebacaan itu. Bapak Ibu ya, artinya pengajaran kita tentang perbedaan qiraah mengajarkan kita untuk memahami referensi yang banyak agar jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena orang lain jangan-jangan ada juga sumbernya, ada juga dasarnya. Namun memang yang masyhur adalah iyyaka. Saya kemarin bilang di Al-Fatihah itu ada dua perbedaan bacaan. Di kalimat Malik ada yang Malik, ada yang Maliki, ada yang Maliki, ada yang Malaka. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ayat yang kelima di iyyaka, kemudian yang kedua di nasta'in. Nah, di kalimat nasta'in, wa nasta'inu bi fathin nun awalul kalimah, dipatahkan huruf nun pertama. Nah, nasta'in fi qiraatil jami', mayoritas ulama membaca dengan patah huruf na. Di nasta'in, siwa kecuali Yahya ibnu Wathab wal A'mash, dua rawi, dua sahabat yang membacanya bukan dengan nasta'in, tapi fa innahuma kassaraha, dikasrahkan huruf na pertama. Jadi bukan nasta'in tapi nista'in. Apa Ibu ya? Wahya lughatu Bani Asad wa Rabi'ah wa Bani Tamim. Saya katakan dulu qiraah itu dikatakan karena logat pengucapan kalimat. Maka Bani Asad, Bani Rabi'ah dan Bani Tamim tidak membacanya dengan nasta'in tapi nista'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in. Bapak Ibu, tapi mayoritas jumhur membacanya dengan fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berkenaan dengan cara baca. Sekarang makna wal ibadah fil lughah tariqu ma'badin wa ba'iru ma'badin ay mudhallalin. Yang dimaksud dengan ibadah iyyaka na'budu, ibadah di sini adalah jalan penghambaan, tata cara menyembah siapa? Tuhan yang kita anggap tinggi, yang kita agungkan. Wa fi syar'i, dalam syariat dikatakan ibaratun amma yajma'u kamalil mahabbati wal khudu'i wal khauf. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mengumpulkan kesempurnaan dalam urusan cinta, ketundukan dan rasa takut di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu-ibu, secara syariat ibadah itu tidak dikatakan sempurna jika tidak tiga komponen ini dikumpulkan. Apa? Mengumpulkan rasa cinta, rasa ketundukan dan rasa khawatir, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah secara syariat. Sedangkan secara bahasa, secara lughah dikatakan adalah thariqah ma'bad, jalan atau metode menyembah, metode menghamba kepada Tuhan. Wa qaddamal maf'ul. Nah, sedangkan di dalam kalimat ini Allah mengedepankan objek di dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal struktur kalimat SPO, subjek, predikat, objek, begitu Pak ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia predikat dulu, kata kerja dulu, baru pelaku, subjek, baru objek. Ya Pak ya. Kalau kita SPO, kalau bahasa Arab PSO, predikat, subjek, objek, fa'il, maf'ul. Itu struktur umumnya.
Ya Bapak Ibu ya. Namun di beberapa kalimat justru dibalik, objeknya didahulukan. Baru disebut pelakunya, subjeknya. Allah menjadi objek. Iyyaka na'budu. Sebenarnya na'budu iyyaka. Dalam struktur yang benar dalam bahasa Arab, kami menyembah kepadamu, menyembah kamu Allah. Tapi justru dibalik oleh Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Mengapa? Ada hikmah di balik itu. Wa qaddamal maf'ul wa hiya iyyaka wa karrarahu li ihtimamil wal hasr. Allah kedepankan kalimat iyyaka sebagai objek di dalam perbuatan menyembah dan memohon dan diulang 2 kali. Sebenarnya cukup sekali baik kan? Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tapi mengapa Allah maju ke dan diulang 2 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hikmahnya? Adalah ihtimam wal hasr. Menunjukkan perhatian yang penuh kita kepada Allah dan ketundukan kita, kelemahan kita di hadapan Allah, keterbatasan kita di hadapan Allah. Ai la na'budu illa iyyaka. Artinya tidak ada kami menyembah, tidak ada zat, tidak ada makhluk yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Wala natawakkal illa alaika. Dan tidak ada tempat kami berserah, menggantungkan segala harapan kami kecuali kepadamu. Wa hadza huwa kamalut ta'ah. Dan inilah arti ketaatan yang sempurna kepada Allah. Dalam urusan menyembah dan dalam urusan berserah kepada Allah dalam urusan. Itulah makna ibadah. Waddin yarji'u kulluhu ila hadzainil ma'nain. Dan arti agama, struktur agama, bentuk perintah kewajiban agama semuanya kembali kepada 2 urusan ini. Apa? Menyembah dan berserah kepada Allah. Bapak Ibu. Wa hadza kama qala ba'dus salaf, Fatihata sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Sesungguhnya Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Al-Quran itu memiliki banyak rahasia, tapi rahasia terbesar ada di dalam Al-Fatihah. Sedangkan rahasia Al-Fatihah sendiri terdapat di dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, kalimat tabi'in mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran. Fatihah itu adalah rahasia Al-Quran. Wa sirruha, sedangkan rahasia Al-Fatihah itu sendiri adalah hadhil kalimah. Kalimat ini yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awal tabarra'u minasyirki. Kalimat pertama Iyyaka na'budu adalah menyelamatkan kita dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah dari segala sesuatu. Watsani tabarra'u minal hauli wal quwwah wat tafwid ila Allah azza wa jalla. Sedangkan kalimat yang kedua menyelamatkan diri kita dari mengharapkan kekuatan, mengharapkan pertolongan, menyerahkan segala urusan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat pertama menyelamatkan kita dari syirik, kalimat yang kedua menyelamatkan kita dari menyerahkan urusan selain kepada Allah. Semuanya menyembah kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'an. Nah, kalimat ini, pengajaran tentang menyembah dan bertawakal ini kita temukan dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya kama qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Hendaklah engkau menyembahnya dan bertawakal kepadanya. Wa ma rabbuka, sesungguhnya Tuhanmu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Di dalam ayat lain dikatakan qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengasih, kepadanya kami beriman dan kepadanya kami bertawakal, menyerahkan urusan kami kepada Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila. Dialah Tuhan pencipta timur dan barat, tiada Tuhan kecuali Dia, maka sembahlah Dia dan jadikanlah Dia tempat engkau bergantung. Wakil itu kan tempat kita mengharapkan, tempat kita menggantungkan hidup kita, tempat kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang diwakilkan, sesuatu yang diwakilkan.
Wa kadzalika hadhil ayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalimat di dalam Al-Fatihah ayat kelima ini adalah kesimpulan kunci dari ibadah kita kepada Allah dalam urusan menyembah dan dalam urusan menggantungkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini kadang-kadang nyebutnya mudah, tapi dalam prakteknya, dalam urusan bertawakal ini berat, Bapak Ibu ya. Apalagi dalam urusan rezeki. Rezeki ini kan dikatakan jinak-jinak merpati, ya Pak ya. Dikejar dia berlari, kapan kita diam pecahnya ngepek-ngepek, nak marah gitu. Kapan kita gerak ke berlari lagi. Bapak Ibu ya, berapa banyak di antara kita yang berusaha bukan lagi 100%, 1000%. Ujinya tidak kena, tidak dapat rezeki itu. Tapi ada di beberapa momen kita tidak bergerak, kita tidak begawi, dia datang ngampiri. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, manusia ini dalam urusan rezeki itu ada dua macam. Ada yang muntazir, ada yang muktasib. Ada yang nunggu, ada yang harus mencari. Nah, tinggal kita nengok bagian yang mana, Pak? Kita lah berusaha mati-matian, berusaha maksimal segala upaya kita usahakan, ternyata belum beruntung. Coba sesekali rehat, istirahat. Jangan-jangan bukan bagian kita dalam mencari. Harusnya kita nunggu. Ada yang modelnya itu, Pak. Tapi memang yang banyak harus begawe, walaupun cuma ngais tanah, walaupun cuma muka pintu, walaupun cuma berjalan ke depan lorong, harus ada upaya untuk sampai ke situ. Mayoritas. Tapi pecah kami, rombongan ustadz nih rezekinya nunggu sebenarnya, Pak. Betul. Karena ustadz nih kapan mulai mencari, kena kato. Ustadz dunia, ustadz apalagi dan lain sebagainya. Rezeki ustadz itu rezeki nunggu sebenarnya. Ini karena pecahnya kurang, makanya memenuhi panggilan, ustadz panggilan kan datang ke sini. Bapak Ibu, nah di momen, jadi bukannya seumur hidup, tidak, di momen-momen tertentu ini rezeki aku ini nak ku cari, apa nak ku tunggu. Harus kita paham. Jangan ngoyo mau uji kita nih, maksokan kendak harus dapat, padahal bukan bagian kita. Sesekali coba rehat sejenak, istirahat sebentar. Oh jangan-jangan nak ditunggu ke rezeki ini baru datang. Tapi paling sering memang harus dengan upaya. Tuhan tidak akan zalim ketika kita berusaha, Bapak Ibu ya, kita berusaha ternyata tidak berhasil, minimal kita dapat pahala di usaha. Kita tidak dapat rezeki yang kita harapkan, tapi pahala dunia, pahala kita di akhirat jelas dibalas. Ngapa? Karena kita berikhtiar. Usaha itu ada pahalanya. Meskipun kita tidak dapat buahnya di dunia, tapi jelas pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar dengan kebaikan. Nah, balik ke cerita kita tadi. Jadi suatu saat Sunan Bonang ini punya santri namanya Sudrun. Cerita ini kusadur dari selilit sang kiainya MH Ainun Najib, bercerita tentang seorang murid nyeleneh yang belajar tidak pecah uang lain. Uang lain ngadap guru muka kitab, dia nunggu di luar, dengar ke suara guru dari jauh-jauh. Uji wong Palembang tuh belajar di bawah batang pisang. Uang lain masuk sekolah belajar kitab, dia dengar dari luar, ngintip, maling ilmu segala macam. Tapi Sunan Bonang ngakui dia sebagai muridnya. Ketika selesai satu tahun, satu masa pengajaran, ada ujian, tes siapa yang lulus. Nah kalau lulus dibolehkan keluar, dibolehkan terjun ke masyarakat untuk ngabdi. Seluruh murid itu dites galau, termasuk saya Sudrun dipanggil murid tadi. Sudrun itu gilo Pak, artinya orang yang hilang kesadarannya. Seluruh murid dites, kapan tesannya cuma sikok, bacokan syahadat di depan aku, kata Sunan Bonang. Sikok murid paling pintar datang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Belum sempurna syahadat, kamu balik belajar lagi. Yang kedua mak itu juga, yang ketiga mak itu juga. Sekian ribu wong datang mengucapkan syahadat di depan guru, dak kata yang sempurna, dak lengkap galo syahadat kamu. Uji Sunan Bonang. Abis murid, nah kau Sudrun belum, kau maju katanya. Majulah, budak gila ini. Coba Sudrun bacakan syahadat untuk aku. Siap tuan guru katanya. Sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berlari uang ini ke batang kelapa paling tinggi, manjat sampai ke pojok. Lah di pojok batang kelapa baru nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tuh melompat dia ke bawah.
Entum nyampak ke bawah, ya namanya nyampak dari batang kelapa, kertak-kertuk bergerak lah, patah. Ada yang patah, ada yang retak segala. Cuman tegak lagi, bangun. Sudah bangun nemui sang guru. Guru, itulah syahadat aku hari ini. Apa kata Sunan Bonang? Satu-satunya murid aku yang lolos tahun ini cuman budak siko ini, katanya, Sudrun. Ngapa? Karena syahadatnya bukan di mulut. Syahadatnya ada dalam hati dan diwujudkan dalam keyakinan. Apa? Bahwa dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, menujinya belum mati, tidak mati, mogol aku melompat dari pojok kelapa. Cuman ingat bapak ini cerita yo, jangan kamu praktekkan sudah ini. Ketempuan aku, kena marah aku, kayak balik dari sini ada yang naik pojok proyek musim melompat, kapan ditanya ngapo? Uji ustad nak dites syahadat. Nah, muat bala. Bapak Ibu ya, sesungguhnya syahadat itu adalah bentuk persaksian kita kepada Allah dan menyerahkan hidup mati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu 3 rukunnya Bapak Ibu ya. Ikrar disebutkan oleh lisan, tasdik bil qalb dibenarkan oleh hati, wa af'al bil arkan dan diwujudkan dalam perbuatan. Hari itu Sudrun mewujudkan dalam keyakinan bahwa kalau memang ajal aku mati, kalau belum ajal aku tidak mati. Melompatlah dia dari batang kelapa. Hari ini kita diuji oleh Allah. Yakin tidak kamu dengan Tuhan? Lebih takut dengan Tuhan apa lebih takut dengan corona? Itu perdebatan panjang. Kalau cerita lebih kaget ditangkap polisi aku. Makanya aku tutup sampai batas itu, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah wujud agama sempurna di dalam agama kita. Agama kita tiada lain kecuali menyembah Allah dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Fatihah itu paling penting di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa? Karena disitulah dialog langsung Allah bagi, kata Allah, sesungguhnya dalam hadis qudsi dikatakan, sesungguhnya Al-Fatihah itu dibagi 2 oleh Allah. Setengah punya aku, kata Tuhan, setengahnya punya siapa yang bacanya. Allah katakan, riwayat Abu Hurairah, qala yaqulullah ta'ala qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Sesungguhnya salat, kita tahu nama lain dari Al-Fatihah itu salat. Ngapa? Karena dia surat yang wajib dibaca di dalam Al-Fatihah, maka disebut salat. Aku pecah, aku bagi bacaan salat Al-Fatihah itu 2 macam, 2 bagian. Nisfahu li, panisfahu li abdi. Setengahnya untuk aku, setengahnya lagi untuk yang bacanya, hambaku yang bacanya. Allah katakan, wali abdi masa'ala, maka di bagian hambaku untuk dia, apapun yang dia pinta kunjuk. Bapak, ibu-ibu, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in itulah mulai kita mengemukakan pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, di kalimat itulah mulainya. Ngapa? Karena di kalimat itulah Allah katakan apapun kehendakmu ku kabulke. Bapak, ibu-ibu. Ya. Nah, lanjutannya, wa idza qala, ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung jawab kalimat kita dengan berkata, hamadani abdi, sungguh hambaku sedang memuji aku. Wa idza qala, dan ketika hambaku membaca arrahmanir rahim, membaca kalimat arrahmanir rahim, qala Allah, maka Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, mengagungkan aku, menyanjung aku hambaku, hambaku sedang menyanjung aku. Fa idza qala, kemudian ketika hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah langsung menjawab majjanani abdi, sungguh hambaku tahu aku memang hebat, aku memang kuat, aku memang besar, aku memang agung, kata Allah. Kemudian majjanani abdi, fa idza qala, dan ketika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di ayat yang kelima, ketika hambaku sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Di kalimat inilah setengahnya untuk aku dan setengahnya untuk hambaku yang membaca, dan apapun yang dia minta kunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi di setiap Al-Fatihah yang kita baca itu ada jawaban Tuhan langsung di kalimat itu.
Makanya sunnahnya, ajarannya, kalau kita membaca Al-Fatihah walaupun ada jeda, harus terpisah antara satu ayat ke ayat berikutnya. Kita ini kadang-kadang nak gancang diwasol, senapas. Al-Fatihah senapas. Atau kadang-kadang 2 kali narik napas. Ngapa? Waktu tarawih kan? 2 kali tarik napas kadang-kadang. Padahal sesungguhnya walaupun sedetik harus ada jeda di antara ayat ke ayat, karena ada jawaban Tuhan di setiap ujung ayat. Dialog kita langsung dengan Allah. Hadis sahih. Waktu kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi, arrahmanir rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Kalau kita ambek senapas, ndak katik jawaban Tuhan, ya ambeklah kamu galau. Puji Tuhan. Betul loh, Bapak Ibu. Nah, terutama di bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah katakan, sesungguhnya bacaan ini adalah bagian setengahnya punya aku dan setengahnya untuk hambaku, walima sa'ala, dan apapun yang dia minta diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini masih panjang pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi pada dasarnya di kalimat inilah pemisah antara kebutuhan kita menyembah Allah dan kebutuhan kita menggantungkan hidup untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengahnya hak Allah, setengahnya memang hak Allah, tapi balik ke kita untuk kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat berikutnya, apa yang kita minta yang paling besar? Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kami lanjutkan. Masih kurang sekitar 14 menit sebelum kami tutup. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena pertanyaan saya di luar materi yang saya sampaikan. Kalau boleh. Boleh. Yang penting jangan sulit-sulit. Tentang alam barzah. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak pernah mendengar bahwa orang meninggal hidup lagi dan bercerita tentang kondisi alam barzah. Tidak ada. Padahal kita semua mungkin berapa ribu tahun lagi kita semua akan hidup di alam barzah. Pertanyaan saya, karena Ustadz banyak ilmunya sehingga mungkin bisa tahu lah. Walaupun belum pernah mati. Apakah di alam barzah ada kehidupan? Ataukah di alam barzah semua yang meninggal itu tidur sampai hari kiamat tiba? Dan kalau ada kehidupan, bahasa apa yang digunakan oleh penghuni alam barzah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pecahnya lanjutan dari tema subuh itulah. Kita sering mendengar dan sering mengikuti atas permintaan dari Sohibul Musibah agar jenazah dikubur berdekatan dengan saudaranya atau orang tua yang sudah meninggal. Apakah ada jaminan bahwa di sana akan ketemu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi statementnya lah sudah jelas beliau sampaikan sendiri. Aku juga baru tahu dan dengar dari apa yang dijelaskan oleh orang-orang sebelum saya. Bukan karena aku pernah sampai ke sana. Kita sama-sama belum pernah datang ke sana. Hanya tahu dari apa yang diriwayatkan oleh sahabat, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, serta ada beberapa percikan-percikan tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berkenaan dengan kondisi orang yang tidur di alam barzah. Di surat Yasin itu, ketika mereka dibangkitkan Mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mereka ditiupkan trompet, maka mereka terbangun dari tidurnya. Marqad itu Bapak Ibu sama seperti orang yang tidur, tapi mohon maaf bukan selonjor, tapi kaki ditekuk. Puji kita ini apa, meringkuk. Saking sempitnya tempat itu. Bapak Ibu ya, digambarkan alam barzah itu seperti tempat tidur yang sempit, bahkan ngelonjor ke kaki lagi tidak cukup, maka ditekuk kakinya.
Nah, wong yang sedang tidur sambil meringkuk itu dibangkitkan saat ditiup trompet, maka mereka berkata, apakah ini janji Tuhan berupa kebangkitan yang dijanjikan? Jadi gambarannya tentang tidur. Tapi sesungguhnya alam barzah tidak cuman sebatas tidur di dalam lubang itu. Dalam beberapa hadis diceritakan bahwa ada interaksi antara orang yang ada di alam barzah dengan pertama malaikat penjaga alam barzah. Kemudian yang kedua ada interaksi antara orang yang berbuat baik dengan amal soleh yang dia jadi teman di alam barzah. Dan kalau wong yang jahat ada teman buruk yang menemaninya di alam barzah. Bapak Ibu ya, kalau dia sempit baik model itu, ala kerepotnya kita dewek lagi saroman berdua itu lagi empit-empitan. Pak ya. Jadi ada interaksi baik dengan malaikat mungkar nangkir ataupun dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, saya pernah sampaikan riwayat Abu Hurairah dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dikatakan di beberapa waktu ada hari-hari tertentu orang-orang di alam barzah bertemu berkumpul bersama-sama. Ada kalangan di alam barzah. Kalangannya hari Jumat. Saya katakan kalangannya hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, kalau nak digambarkan dengan kondisi kita saat ini, gambaran alam barzah itu seperti penjara. Pak ya. Waktu-waktu tertentu kita dikunci di dalam kamar, tidak bebas. Kalau di dunia kan sekendak gitu, nak keluar subuh, siang, malam, sore, kapan baik terserah kita buka pintu. Tapi kalau di alam barzah seperti orang yang sedang dipenjara. Ketika masuk di dalam lubang penjara, tidak bebas kita di dalam itu, tergantung amal perbuatan kita. Kalau yang ngerewangi wong baik, amal soleh, maka rasa tinggal di taman surga lapang, lemak, bercerita, ada yang bercerita, ada yang nyanyi. Tapi kalau seandainya kita tidak punya amal, maka yang menemani adalah keburukan. Muko jahat, muko rusak, ada binatang, ada kalajengking, segala macam. Maka tidak nyaman tinggal selama di lubang itu. Tapi di momen-momen tertentu hari Jumat saya katakan dibukalah terali tadi, dibebaskan kita berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Maka ada juga sebagian ulama yang menafsirkan kita dikumpulkan di bumi di mana kita ditanam. Bapak Ibu ya, walaupun seluruh bumi milik Allah, tapi kalau kita tinggal di bumi Indonesia, kemungkinan besar kita akan berkumpul dengan mayoritas orang yang tinggal di alam barzah dari Indonesia. Itulah makanya wong Plembah, wong Pedamaran, kapan nak mati nak minta balik ke di Pedamaran itulah. Ada wong Pedamaran di sini. Ada. Mohon maaf, aku berani ngomongnya karena aku wong Pedamaran, jadi aku ngato diri aku dewek, tidak apa-apa. Apa Ibu ya? Ngapa? Karena kapan datang ke sana, 7 langkah wong antar ke kubur, bertanya malaikat, man rabbuka, dak terti ngapa? Karena dak baca bahasa Arab, dak pernah ngaji. Man rabbuka 3 kali dak ditanya ke, ditanya dak baca jawab. Kalau ngubah bahasa, siapa Tuhan kau nang? Ngubah bahasa Pedamaran, nah men itu baca aku jawabnya. Kalau jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi sesungguhnya yang saya tahu referensinya bahasa yang digunakan di alam barzah sampai yaumil mahsyar, sampai nanti kita masuk di surga ataupun di neraka, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Nah, mana kami dari Palembang ini tidak belajar bahasa Arab. Bapak Ibu, sesungguhnya amal saleh dan salat kita akan menyelamatkan kita dengan bahasa Arab. Dimudahkan kita berbicara dengan bahasa Arab ketika masuk di alam barzah. Dak kate bahasa Palembang, dak kate bahasa dusun dan lain sebagainya. Tapi dialog antara kita dengan keluarga kita paham dengan bahasa Arab. Itu Pak. Saya dulu pernah cerita juga Bapak Ibu ya. Hikmah ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur adalah ketika naza menyambut keluar jasad kita dari badan, dihantarkan ke alam barzah, maka orang yang sering kita ziarahi adalah orang yang pertama kali nyambut kita di pintu kubur. Bapak Ibu ya,
kalau kita punya kebiasaan menziarahi wong tua kita, nenek moyang kita, datang kita nyengok dia selama kita masih hidup, datang nyengok dia di alam barzah, di alam kuburnya, maka saat kita masuk ke pintu kubur, mereka yang sering kita kunjungi itulah yang pertama kali nyambut kita. Makanya kalau kita datang ziarah ke wong tua kita, berharap kelak akan kembali berjumpa dengan mereka, ikut menjadi pembela kita. Saya dulu pernah juga sampaikan, di antara mekanisme wong di dalam barzah tahu apa yang terjadi di dunia, kalau wong baru mati, yang lama datang bertanya. Waktu kau masih hidup, anak aku mak mano, cucung aku mak mano, tetangga aku mak mano. Maka wong di alam barzah tahu apa yang terjadi di dunia dengan cerita wong yang baru mati inilah. Maka ada interaksi Pak Haji. Walaupun tidak sebebas pecah kita di dunia. Di momen-momen hari Jumat, ada dialog antara orang-orang di alam barzah. Tapi yang saya tahu referensinya bahasanya bahasa Arab, bukan lagi bahasa selain bahasa Arab. Itu Pak Haji, demikian. Mohon maaf, masih ada waktu? Silakan Pak Haji. Ya. Oke. Jadi penggalan kalimatnya adalah iyyaka na'budu. Tapi ketika dia diwasal, tidak salah iyyaka na'budu. Ya Pak ya? Malah kalau seandainya kita putus, itu namanya ada istilahnya saktah. Padahal dia tidak kata saktah. Kalau misal kita baca iyyaka salah itu. Ngapa? Karena tidak ada jeda di situ. Yang benar bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar seperti itu. Tapi penggalan kalimatnya kalau kita baca di luar bacaan tajwid, iyyaka na'budu. Tapi antara ka dengan nun di na'budu itu tidak kate jeda, tidak kate tanda berhenti, tidak ada hafaz, tidak ada saktah, tidak ada tanda baca apapun, maka dia wasal bacanya. Maka iyyaka na'budu. Tapi dia dua kalimat, iyyaka na'budu. Itu perbedaan dalam cara baca. Makanya beda antara kita bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tanda bacanya tajwid itu. Bapak Ibu ya, komahnya, titiknya, ada bacaannya dan tanda bacanya di tajwid itu. Kalau kita kan titik koma bacaannya atau penggalan kalimat. Nah, penggalan kalimat ketika kita berhenti bukan di tempat berhenti, maka mundurlah satu kalimat atau dua kalimat, ngulang. Tujuannya apa? Agar jangan salah dalam bacaan. Nah, itu ilmunya di tajwid. Cara membacanya, tanda baca, cara baca, itulah ilmu tajwid. Nah, balik ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, karena tidak ada jeda, tidak ada baca, tidak ada tanda berhenti, tidak ada tanda wakaf, tidak ada tanda potongan penggalan kalimat, maka dia diwasal. Maka bacanya iyyaka iyyaka tapi tekan kita di kalimat iya. Tidak boleh iyyaka na'budu, kan sering terdengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan disalahkan karena ada imam yang meriwayatkannya. Tapi kalau ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada rawinya, tapi rawinya cuma satu orang, namanya Amr bin Fayyid, dan riwayatnya syadzatun, sangat jarang, mardudatun, dan tertolak riwayatnya. Ya Pak ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.